Nih, tahu tau yang biar ada ketangkep itu loh, yang maki-maki di kuburan itu loh. Ya, yang pertama itu. Yang ngamuk-ngamuk. Majulah, pantang mundur. Kami selaku partisipasi juga sebagian dari para sayyid yang ada di Pasuruan serta partisipan dari para ahibah yang ada di Pasuruan, kami mengawal adanya pra peradilan yang diajukan dari pihak yang sudah dilaporkan dari pihak kita, supaya proses peradilan tidak timbang tindih dan berat sebelah. Kita semua mengawal kasus ini, semoga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Tahu logo apa teman-teman nih? Logo apa nih? Haiba ya. Ya, itu gitu Gus. Gini Gus, itu bukti kebotolan ya. Dia suku bangsa pribumi. Kemudian dia bicara ngawal, menjadi dari pihak Habib ya, mengawal. Mengawal siapa? Ini kan yang dilaporkan itu adalah kepolisian yang digugat itu. Dan itu prosedur hukum. Jadi botol banget ngawal apa, kecuali kalau memang ada progres suatu rakyat masyarakat. Ini dipimpinnya ada 5 kabitnya nih ya. Alamin, kita umat Islam Pasuruan terus mengawal kasus pembongkaran makam di Desa Winongan, mudah-mudahan berjalan lancar. Dan yang hak mudah-mudahan ditampakkan haknya, dan yang batil ditampakkan batilnya. Takbir. Oke, lanjut. Apa itu kasus pembongkaran makam? Katanya itu pra peradilan, bukan kasus pembongkaran makam. Aduh, parah bener. Terus mengatasnamakan Islam. Coba, ini kan branding penyesatan. Ini progres hukum mengenai prosedural, proses hukum yang dilakukan oleh kepolisian dianggap tidak sesuai SOP, aturan yang berlaku. Jadi tidak ada kaitan dengan pihak lain-lain. Aduh, parah. Dia jadi itu membela siapa? Mengawal siapa? Mengawal kepolisian. Parah memang, parah. Botol-botol ya mereka itu. Botol, Kang Riki, botol. Itu menandakan bahwa mereka tidak bersatu padu. Rokim botol. Itu Kabib yang tadi botol. Apalagi Mukibinnya. Ini parah loh. Tadi orang selalu nantang gua hatuha. Gua naik ke atas nggak berani. Panggilin, katanya jebolan universitas ternama di Indonesia. Gua naik panggilin orang-orang. Dan ini yang bikin prihatin loh. Jebolan universitas ternama di Indonesia menjadi muhibin, menutup nilai-nilai akademis yang dibanggakan universitasnya. Universitas itu tempat, satu-satunya tempat kalau saya boleh mengatakan, di mana akademisi dan nilai-nilai akademis dipertahankan. Itu loh, bicara ini nggak ngerti. Jadi dikatakan perusak makam. Dari definisi saja tidak belajar terminologi merusak dengan membongkar, nggak ngerti. Jebolan universitas ternama katanya. Universitasnya bagus, tapi jebolan ini isinya tae. Karena makan jigongnya para babilawi, isinya tae, jadi nggak ngerti mereka. Makanya saya bersyukur ya, di tempat kita Komal-Komal yang dibahas apa, Gustom sampai mana, pra peradilan itu apa, ada yang nanya loh dengan kejujuran. Karena kan ini dunia hukum, bukan dunianya Kang Riki. Orang awam boleh jadi nggak tahu pra peradilan itu apa, lalu syarat-syarat sahnya penangkapan itu apa. Itu bertanya loh di kita. Di sana nggak, katak dalam tempurung, pokoknya penjarakan, nggak paham hukum. Lanjut Kang Riki, standby. Ya, ini juga narasinya tolong dibenahi mengenai khusus kasus Sweet. Ya, mukibulnya Kabib sekitar 20 orang plus 5 orang Kabib. Berarti total 25 orang yang di situ dipimpin langsung oleh anak buahnya si Rohim. Tapi Mas, dalam menit 12.22 siang hari ini tadi masih terkendali. Karena nanti jam 15.00 ya akan ada sidang lanjutan pembacaan replik dari pemohon. Ya, enggak tahu nanti pada sore hari apakah masa ini akan semakin banyak untuk menggeruduk di pengadilan Bangil, atau hanya tadi saja. Saya kira nanti akan saya laporkan secara live karena tadi sumber informasi langsung
ya dari salah satu teman saya yang ada di lokasi ya Pengadilan Negeri Bangil memantau secara langsung pengerahan massa dari kelompok mereka, cuman jumlahnya hanya sekitar 20 orang plus 5 orang kabib yang langsung memimpin daripada massa tersebut. Yang menjadi sangat membagongkan kawan-kawan, mereka itu tidak tahu. Jadi para mukibul ini didoktrin seolah-olah pra peradilan ini adalah menyidangkan tuntutan balik kepada saudara Hasan Fahmi. Padahal kita tahu di sidang pra peradilan ini, ya kan, ini kan bukan menyidangkan pokok perkara, tetapi menyidangkan prosedural penetapan, penangkapan serta penahanan saudara Gustom. Ya itulah teman-teman pentingnya SDM. Jadi warga ya bukan warga mukibul ya, mukibul yang datang ini kan mereka kan didoktrin seolah-olah di sidang Pengadilan Bangil itu adalah sidang gugatan balik kepada saudara Habib Sayyid Hasan Fahmi, maaf. Itu makanya mukibul ini kan tidak paham. Dan kabirnya yang mimpin anak buahnya Rokim langsung ya terpantau kamera tadi ya. Tadi saya tidak mau menampilkan itu ya, biar kita itu dalam kondisi netral, hanya mengabarkan saja ya kawan-kawan. Untuk mengantisipasi menciptakan kondusivitas ya berjalannya persidangan pra peradilan. Rokim sudah ketakutan yang mendalam, gejala stroke. Waduh. Ya teman-teman, saya kasih tahu ya. Jadi dalam sidang pra peradilan ini nanti urutan sidangnya seperti ini ya. Hari ini tadi ya sudah dibacakan ya jam 9.45 jawaban gugatan dari pembacaan petitum yang kemarin dibaca oleh 9 kuasa hukum dari Muhammad Suud. Terus nanti ya jam 15.00 waktu setempat itu pembacaan replik ya dari pemohon. Terus nanti ya tanggal 30-nya, 30 kan besok ya, besok jam 9.45 pembuktian tertulis ya, pembuktian saksi secara tertulis. Terus tanggal 31-nya ya itu pembuktian tertulis ya, pembuktian saksi itu tanggal 31. Terus nanti Senin ya, Senin karena terus kan keterhalang hari kan libur kan. Terus Seninnya tanggal 3 November itu nanti adalah pembacaan kesimpulan. Dan nanti hari Selasanya tanggal 4 2025 itu baru putusan. Nah, putusan itu nanti tanggal 4 Novembernya. Teman-teman harus tetap kawal. Ya, jaga kondisivitas. Ini tadi kan hasil pertama saat pembacaan jawaban atas petitum kemarin kan sangat memuaskan kita ya, tim kuasa hukum itu. Jadi masih di atas angin ya. Tingkat kemenangan di pra peradilan itu ya sudah mencapai bayangan skincare ya coba. Kuasa hukum ya bayangan saya itu di atas 90%. Karena apa? Ya karena pasal-pasal yang dilanggar itu nyata ya kawan-kawan, nyata ya. Salah satunya saya bacakan ya biar teman-teman paham. Mbak Evos, thank you. Love orange-nya teman-teman, wah sangat luar biasa antusiasnya ya. Semangat wah. Ya ini saya sampaikan nanti kita mengantisipasi mengantisipasi pengerahan massa di sore hari. Karena ini tadi baru terpantau sekitar 25 orang, ya 5 ekornya itu Babilawi, anak buahnya Rokim langsung itu. Ya nanti sore barangkali ya kita mengantisipasi akan ada pengerahan massa yang jauh lebih banyak ya di tempat lokasi. Ini juga akan mengganggu ya jalannya persidangan karena ditakutkan nanti akan ada kericuhan di luar persidangan. Walaupun persidangan hari ini pun ya karena kemarin sudah disepakati tertutup, maka selama persidangan itu selesai sampai putusan harus tertutup. Ya, tidak ada terbuka. Berarti tidak ada mukibul yang boleh masuk di ruang persidangan karena sudah disepakati secara tertutup. Walaupun kemarin niatnya kan terbuka. Bolo dewe, thank you. Wah, terima kasih teman-teman. Ya teman-teman, aku nggak didarani kok. Wah, aku mau golek duit nih nggon TikTok nah gitu. Untuk melancarkan saja ya teman-teman stiker ya. Nek paus ya gelem. Jadi karena sudah disepakati secara tertutup kemarin, yang awalnya mau terbuka dikarenakan ada kabar pengerahan massa di tanggal 28 pertama kali sidang dibuka,
ya untuk mengantisipasi karena mereka akan mengancam memenuhi ruang persidangan. Lah takutnya nanti di dalam persidangan kan gaduh. Kalau masalahnya banyak di luar persidangan gaduh yang akhirnya akan mengganggu proses persidangan pra peradilan ini. Lah terus disepakati secara tertutup. Kalau sudah disepakati secara tertutup ya mekanismenya berarti sampai nanti tanggal 4 November putusan sidang pra peradilan Gustom ini akan terus tertutup. Ya, yang paling membagongkan kawan-kawan yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan. Ini kuasa hukum Polda yang diwakili oleh Biro Hukum saja dalam mekanisme pra peradilan ini orang mudeng loh. Bayangkan, orang ngerti. Sekelas Polda loh ya, sekelas Biro Hukum Polda loh. Kan Biro Hukum Polda itu kan tidak siap atas jawaban ya kemarin, terus sekarang baru siap. Tapi yang paling membagongkan, kenapa Biro Hukum Polda ini kok justru kemarin menunjukkan bukti izin daripada pembuatan jalan paping yang dikeluarkan oleh pemerintah desa setempat. Ini kan tidak ada korelasinya karena sidang pra peradilan ini bukan menyidangkan pokok perkara gitu loh. Menyidangkan prosedural SOP dalam penetapan, terus penangkapan serta penahanan si Gustom. Ini bukti ya, Biro Hukum Polda saja ini gagal tentang mekanisme kok. Ya ketika ini kan menjadi satu bahan bagi kita ya, ternyata Biro Hukum Polda pun tidak paham atas mekanisme. Termasuk 25 pengerahan massa ini tadi juga tidak paham karena mereka itu didoktrin. Dalam pra peradilan ini disampaikan ternyata seolah-olah ini adalah gugatan balik. Ini Gustom menggugat balik ke pra peradilan. Kan tidak ada. Itu loh. Biro Hukum Polda iya gitu loh Bang Riki, kan tidak ada korelasi. Padahal kan sebenarnya kan hakim hanya menanyakan kepada 9 tim kuasa hukumnya Gustom saat selesai membacakan petitum. Karena di dalam isi petitum itu ada poin 4 di mana legal standing dari pelapor itu dipertanyakan ya oleh salah satu tim kuasa hukumnya. Ya, yaitu isinya bahwa Saudara Sayyid Hasan Fahmi ini diduga membangun makam cungkup itu secara permanen di atas tanah pemakaman umum. Ya gitu loh. Menurut undang-undang disampaikan bla 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 bla. Lah, akhir dari pembacaan tersebut akhirnya kan timbul pertanyaan dari seorang hakim. Ya boleh dong, hanya menanyakan boleh. Oh, itu makam didirikan di tempat fasilitas umum, Saudara. Iya yang mulia, didirikan di tempat publik fasilitas umum. Hakimnya kan kaget. Loh, kok bisa gitu? Kaget ah. Loh kan itu enggak apa-apa, itu kan pertanyaan. Nah, tetapi kan tidak perlu ditanggapi oleh pihak Biro Hukum Polda yang mewakili Polres dan Polda Jatim. Ya, saat diberikan kesempatan kesempatan untuk membacakan nota jawaban. Ini yang sangat membingungkan. Tim kuasa Polda saja, Biro Hukumnya nggak paham mekanisme gitu loh. Sampai-sampai mengeluarkan bukti ya izin, dan izinnya itu pun ternyata isinya adalah izin pembangunan jalan paping menuju ke tempat makam Kiai Sabudin alias Mbah Unto, kan begitu. Tetapi dialihkan ke makam yang dibongkar. Lah, inilah ya kejahatan nyata dari kaum imigran ini. Lurah saja tetap yoise didustai kok gitu loh, atas permintaan izin, dan lurahnya saat itu kan kelirunya kan tidak membaca gitu loh. Ini teman-teman ya, informasi terupdate ya, kita mau naikkan Bang Riki ya. Aku pengen diskusi sama Bang Riki. Ya, assalamualaikum Bang Riki Irnawan. Nabi saja di bawah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana tanggapan Bang Riki? Sekelas Biro Polda saja kok nggak paham gitu loh. Kan dalam persidangan gitu loh. Kan biasa kan majelis hakim menanyakan, ya itu kan hak majelis hakim dong. Karena dalam isi petitum poin 4 itu kan ada sedikit tentang legal standing ya pelapor. Itu kan dibacakan juga ya menjadi salah satu gugatan. Karena di situ ada ucapan makam yang dibangun ya, cungkup makam yang dibangun secara permanen di atas tempat pemakaman umum alias tanah publik yang ini melanggar. Terus hakimnya kan selesai membaca itu kan dari kuasa hukum kan bertanya,
Apakah itu makam didirikan di tempat fasilitas umum? Iya yang mulia, di tempat publik. Lah, sebenarnya kan tidak perlu ditanggapi dari sana. Wong hakim bertanya, kan hakim itu memberikan kesempatan kepada pihak termohon itu untuk menjawab, ya menjawab daripada bukan menunjukkan. Kan tidak ada korelasi, ngapain ditunjukkan di situ? Gimana menurut Bang Riki? Monggo. Ya, mungkin agak panjang sedikit ya. Monggo, ini 3 jam boleh berturut-turut, boleh Ya. silakan. Jadi dari awal-awal beberapa kali saya di Komal mengatakan bahwa yang kita harapkan memang, saya terutama berharap peradilan ini berjalan lancar, kemudian kemenangan ada di pihak kita ya. Artinya yang menuntut peradilan ini mengingat bahwa ini adalah sebuah pertaruhan antara pihak kita dengan pihak Babilawi kan. Nah, sering saya katakan di Komal-Komal, Ini saya terbul. sering saya katakan di Komal-Komal bahwa ini nanti proses hukum yang menjadi tuntutan pra-peradilan dari pihak Kustom akan terjadi suatu konflik yang melibatkan pihak luar. Bahwa kita tahu pihak Kustom sedang menuntut kepolisian, dalam hal ini Polres dan Polda. Pure itu murni mengenai SOP, proses SOP ya yang dilakukan atas proses hukum dari Polres dan Polda. Tapi pada faktanya nanti akan ada pihak ketiga. Akan ada pihak ketiga yang ikut nimbrung, dan menurut keterangan dari Bang Skincare kan terbukti adanya para Babilawi dan jongosnya yang hadir dalam persidangan. Secara umum sah-sah saja apabila memang persidangan itu bersifat terbuka untuk hadir siapapun. Tapi ketika membawa branded dari salah satu kelompok, itu sudah tidak fair lagi permainan. Artinya proses hukum pra-peradilan ini Babilawi sangat berkepentingan, mereka sangat-sangat berkepentingan, pertaruhan buat mereka. Itu urusan mengenai yang kami gaungkan di awal-awal yang mengenai proses. Kemudian proses hukumnya yang saya lihat gelar di sidang pengadilan. Untuk hari pertama memang benar yang saya ketahui bahwa yang pertama itu ketika persidangan itu merupakan validasi legal daripada para pihak. Dalam hal ini dua pihak, antara pihak yang mengajukan pra-peradilan Kustom, kemudian juga pihak dari Polda atau Polres yang mewakilinya. Itu legalitasnya sebagai PH itu diajukan. Kemudian memang ketika pengajuan pra-peradilan ini, petitumnya sudah ditulis, tuntutannya apa aja. Sudah beberapa poin diajukan, maka pihak daripada kepolisian yang tergugat itu sudah bisa menjawab poin-poin tersebut meskipun tidak didetailkan. Sementara misalkan per poin itu dijabarkan secara sepintas untuk jawaban awal. Namun demikian dalam persidangan bisa pihak daripada tergugat atau Polda itu juga bisa tidak menjawab dulu. Nah, itu terbukti bahwa menjawabnya adalah besoknya. Itu nggak masalah. Yang terpenting bagi kita, jawaban dari yang diajukan pra-peradilan oleh pihak Kustom itu memang dijawab oleh pihak kepolisian untuk secara detail menerangkan proses-prosesnya. Misalkan boleh-boleh saja dia mengangkat mengenai perizinan, itu kan poin-poin salah satunya. Poin-poin salah satunya. Poin-poin yang lain proses SOP-nya itu yang kita tuntut itu diterangkan. Itu yang dibutuhkan oleh para penuntut. Kamu demo dulu biar nanti kasih waktu terbul. Demo dulu. Iya. Lanjut Bang Riki. Nah, jawaban ini harus sesuai dengan apa yang poin-poin yang diajukan dalam pra-peradilan ini yang diajukan oleh pihak Kustom. Nah, hari ini apakah poin tersebut sudah dilakukan atau disampaikan oleh pihak polisi, kita belum tahu ini. Terus juga memang waktunya agak kurang fair ketika persidangan tadi, kemudian kita repliknya itu jam 3 sore. Waktunya begitu mepet. Jam 3 sore dilanjutkan kembali dengan jawabannya atau repliknya, tanggapannya daripada menanggapi jawaban dari Polda. Ya semoga saja, kalau saya berharap para pihaknya bisa menyusun, bisa sebentar. Benturan di situ Bang Riki, monggo. Baik. Saya contohkan dari sebuah kasus ketika saya mengajukan lex spesial 266 memasukkan dokumen, ya kan. Nah, ketika kita melaporkan membuka LP di kepolisian adanya tindakan 266 memasukkan dokumen. Nah, sementara kasusnya sedang berjalan proses perdata antara kedua belah pihak. Nah, di dalam sengketa daripada gugat perdata proses di pengadilan itu tiba-tiba pihak lawan kita menjual objek yang sedang disengketakan di pengadilan. Nah, di situ muncul dokumen, pemasukan dokumen yaitu lex spesial 266. Kita laporkan
dan itu sudah sah terbukti pidana. Cuma pada saat itu di dalam proses perdataannya pihak lawan sedang mengajukan kasasi, maka meskipun itu sudah telak dengan pidana, maka itu ditunda dulu. Pelaporan kita pidananya itu belum bisa dilakukan meskipun sudah final, sudah sah melanggar hukum, untuk menunggu dulu hasil daripada kasasi. Setelah kasasi hasil baru itu diproses dan dipenjarakan. Itu terjadi. Nah, sekarang pun ketika pihak kepolisian melakukan perpanjangan penahanan, itu memang SOP-nya harus seperti itu. Ketika memang belum P21, sementara orangnya sudah ditahan untuk melakukan pemberkasan, memenuhi pemberkasan yang memenuhi unsur, maka harus wajib dilakukan perpanjangan penahanannya, dan itu pun ada batas-batas waktu tertentu. Kemudian andai ini pra peradilan sudah masuk diterima, maka proses untuk pengadilan mengenai pelaporan Gustom ini, yang dilaporkan Gustom ini, maka untuk sementara tidak bisa ditindaklanjuti dulu sebelum ada ingkrah dari pra peradilannya. Hasil dari pra peradilannya seperti apa? Apabila dimenangkan Gustom, maka batal demi hukum, maka pengajuan berkas untuk pidana Gustom itu tidak akan diterima oleh kejaksaan karena prosesnya jelas sudah tidak memenuhi unsur, tidak mungkin jadi P21, itu gugur, batal demi hukum semuanya. Bahkan teman-teman nanti di bawah akan dibantu TTP-nya direpot lagi nih teman-teman. nanti akan muncul gugat balik dari pihak Gustom mengajukan pelaporan, kemudian juga dari orang-orang selingkup di wilayah makam tersebut yang merasa dirugikan juga bisa melaporkan atas tindakan penyerobotan atau kerugian. Di situ ada makamnya yang ditindih dan sebagainya. Begitu, Gus. Silakan Wangkut, monggo kalau Kiai Anjas. Itu pasal 170 dan 179 yang diajukan. Nah, pertanyaan saya, apakah pasal itu pas dengan kejadian yang ada di Winongan itu? Sudah bisa dijawab? Baik. Itu pas saja, Kiai. Itu pas. Tapi dasar-dasar pengajuan 170 ini kan 170 pengeroyokan ya. Pengeroyokan itu bisa kepada orang atau kepada benda. Nah, dasar dari pengajuan 170 harus jelas dulu karena ini menyangkut barang, maka kepolisian sebelum ini diterima dari lidik naik ke sidik, gelar perkara, itu harus dibuktikan dulu. Ini barang siapa? Kerugiannya berapa? Keabsahan dari kepemilikan barang ini siapa? Yang mengajukan ini juga siapa yang melaporkan? Apakah ada keterkaitan dengan objeknya? Dan itu harus detail, misalkan kerugian itu harus jelas. Berapa Anda rugi dengan membangun? Tidak ada objeknya, anggap itu tanah umum, anggap seperti itu. Bukan, kan di sini kalau diajukan pasal 170 harus ada benda yang dikeroyok, dirusak, dikeroyok. Nah, ini berarti bangunannya. Bangunan yang sifatnya dikeroyok, rame-rame dirusak, ya kan? Nah, berarti objeknya sifat misalnya dikeroyok barangnya. Nah, otomatis barang ini milik siapa? Nah, itu tadi. Jadi di dalam gelar perkara polisi harus bisa membuktikan pertama, pelapor ini siapa, identitas pelapor ini, apakah ada keterkaitan dengan barang yang dikeroyok, apakah itu miliknya atau ahli warisnya secara sah, artinya bukan mulut tapi harus dibuktikan ya dengan data. Misalkan saya ahli warisnya, mana bukti bahwa Anda itu ahli waris? Sehingga di situ akan muncul saya merasa dirugikan. Rugi apa Anda? Bangunan yang sudah saya bangun itu dirusak orang dengan beramai-ramai, maka muncul 170. Barang siapa itu? Barang saya. Kapan Anda membangun itu? Berapa Anda habis biaya? 80 juta. Coba buktinya. 80 juta itu untuk apa aja, beli apa aja, itu harus terbukti. Dalam gelar perkara itu akan dikupas tuntas. Jadi sebelum dari lidik naik ke sidik itu gelar perkara dulu harus dibuktikan dulu itu. Kalau sudah terbukti semuanya, kemudian legal standing daripada legalitas daripada pembangunan. Anda membangun di situ apa dasarnya? Ini loh, saya sudah ada izin. Tanah siapa itu? Tanah umum. Nah, izinnya sudah ada. Kemudian berapa Anda kerugian? Segini, 80 juta. Apa aja 80 juta itu? Nah, itu harus rinci. Ketika sudah semuanya fix, baru itu naik sidik. Muncullah nanti tersangka. Begitu, Kiai. Bagaimana itu dinamakan 170? Lawong itu ada babinsa, ada koramilnya, ada kepala desanya, ada masyarakatnya, ada wali warisnya. Kok bisa langsung menyatakan itu 170? Baik,
Baik, ini memang jadi kerancuan dan bisa dimasukkan dalam materi gugatan di pra-peradilan. Kenapa? 170 itu tidak satu orang, Pak Yai. Nah, di dalam kejadiannya, ketika yang merusak misalkan ada 5 orang, 6 orang, dan di situ banyak orang yang ada hadir menyaksikan, apalagi sebagai aparatur yang harusnya mencegah, aparatur baik penegak hukum maupun pemerintah setempat yang hadir tidak mencegah, maka mereka pun bisa dikenakan pasal 55, 56 turut serta dalam tindak kejahatan. Jadi seharusnya semua juga kena kalau memang fix 170 ini diangkat dan sah secara KUHP. Maka siapapun yang hadir di sana, apalagi punya otoritas untuk mencegah tapi tidak mencegah, ya kan, maka mereka masuk dalam 55, 56 turut serta dalam tindak perbuatan kejahatan. Begitu Pak Kiai. Apakah itu termasuk pas dengan Undang-Undang 170 karena itu menyangkut kepala desa, koramil, babinsa, tokoh masyarakat, dan ahli warisnya? Apakah pas dengan apa yang disangkakan oleh kepolisian kepada Riput? Saya tidak bisa mengatakan pas karena materinya saya tidak tahu apakah memang mereka bisa membuktikan. Pertama, satu, bukti daripada perizinan membangun. Kedua, mengenai ahli waris dia yang melaporkan tersebut benar ahli warisnya. Ketiga, apakah mereka pelapor juga bisa membuktikan kerugiannya berapa saja dengan bentuk tertulis seperti kwitansi dan sebagainya atas pembelian material yang sudah dibangunkan. Nah, saya belum tahu itu. Andai itu tidak terpenuhi, maka ya tidak sah, Pak Yai. Tidak sah sebagai pelapor, ini berarti cacat hukum, tidak memenuhi unsur pidana. Pembuktian yang memenuhi unsur pidananya tidak dikatakan. Kira-kira ketika pra-peradilan ini pihak dari penyidik atau dari kepolisian tidak bisa membuktikan dengan real dan dinyatakan kalah, apakah si pihak Gustom itu bisa melaporkan kembali kepada si pelapor tadi? Sangat bisa, Pak Yai, sangat bisa. Yang pertama, ketika pra-peradilan ini menang, Gustom, itu ada tuntutan kewajiban dari pihak kepolisian untuk rehabilitasi nama baik. Itu yang pertama, ya kan? Yang kedua, ada juga ganti rugi berupa imaterial. Kerugian secara psikologi, waktu yang terbuang, kemudian pencemaran nama baiknya, itu bentuknya imaterial yang berbentuk tuntutan dari Gustom berupa uang. Ada itu, sah itu secara hukum. Nah, setelah itu baru menyangkut kepada pelapor. Mengingat pelapor ini mengajukan laporannya, tapi dia tidak mempunyai legal standing atas dirinya sebagai pelapor, maka itu kena juga perbuatan tidak menyenangkan, perbuatan pencemaran nama baik dan kerugian-kerugian lain. Itu bisa, sangat bisa ketika pra-peradilan Gustom yang mengajukan dimenangkan dalam pra-peradilan. Begitu, Pak Yai. Ya, silahkan. Ada pertanyaan lagi, silahkan Kiai atau Wongkut, monggo. Itu ada tappingan, tidak bisa diminta ganti. Itu Media Purwakarta. Email dari. Oh ya, Mas, itu ya, ini kan sidang yang kedua, itu kan juga dihadiri massa, ya kan, dari Muhyiddin dan Habib, ya kan. Nah, itu narasi yang disampaikan, yang pasti kan mereka nggak bisa masuk ya, karena itu kan sidangnya tertutup, berarti kan mereka di luar. Nah, di luar saya yakin mereka pun bernarasi juga. Mungkin harus dengar atau tahu narasi yang disampaikan. Oh, saya belum mendapatkan rekamannya. Ini tadi saya baru minta rekamannya karena kuasa hukum ini baru sibuk untuk menyiapkan replik ya, karena waktunya kan mendesak. Ya, tadi saya mendapatkan video. Astagfirullah, di repot lagi teman-teman, dibantu lagi. Lob Korean atau GIF silakan dilemparkan ke atas, bukan ingin GIF-nya tapi untuk menguatkan komal ya, untuk menguatkan komal supaya algoritma TikTok bisa membaca. Silakan Bang Wokun. Oh ya, monggo, itu hasilnya yang ya, monggo lanjut Mas. Ya, ini tadi saya hanya terpantau di sidang di sidang pra-peradilan ini tadi ada pengerahan massa dari kaum ibu. Terpantau 20 orang dan 5 orang kabid anak buahnya Rokim langsung yang mengomandani. Yang intinya narasinya itu seolah-olah di pra-peradilan itu adalah tuntutan balik kepada saudara kita, yaitu Sayyid Hasan Fahmi yang akan digugat balik. Nah, itu ini kan sudah pembodohan sebenarnya.
dari narasi itu saja sudah membodohkan ya kawan-kawan. Yang jelas pra peradilan itu kan tidak mengadili pokok perkara. Kalau itu gugatan balik kan nanti kan di laporan balik ya, bukan di pra peradilan. Ini saja sudah menyesatkan sebenarnya. Tetapi di jam 12.13 tadi masih terkendali ya, masih dalam kondisi baik lah, tidak ada kericuhan ataupun kegaduhan. Dan nanti jam 15.00 itu kan sidang akan dimulai kembali dengan agenda pembacaan replik. Nah, pertanyaan wongku tadi, apa isi dari jawaban gugatan? Nah, jawaban gugatan itu kan berarti petitum yang kemarin dibacakan kan. Nah, tadi cuma dalam video yang saya terima itu bahwa kita puas atas sidang tadi, dan kita itu masih di atas angin jauh. Itu saja. Terus saya minta rekaman tadi, cuma belum diberikan dikarenakan masih dalam pokok perkara ya. Seperti itu. Kiai Mongkut. Yang jelas ini tadi sambil makan ya, sambil makan ini tadi disampaikan langsung oleh kuasa hukum. Intinya jadwal persidangannya, terus pembacaannya berjalan lancar dan sidangnya tidak ada terkendala dan masih ada di atas angin. Begitu. Bongkut. Jadi isi pokoknya belum bisa disampaikan secara detail ya. Nanti kalau sudah dikirim rekamannya, nanti tak bacakan, tidak tak share, tapi tak bacakan inti-inti seperti kemarin lah. Seperti kemarin kan kok bisa makam permanen dibangun di tempat publik. Nah, terus yang kedua di giliran hakim lewat panitera, kan panitera itu kan membacakan ya. Panitera itu membacakan, terus hakim memerintahkan, kan seperti itu. Kepada pihak termohon ya untuk menjawab, tetapi justru pemohon itu tidak siap dengan jawaban, malah mengeluarkan izin. Nah, ini kan sudah tidak ada korelasi ini sebenarnya kan, karena ada sentilan makam tadi dibangun di tempat pemakaman umum. Maksudnya di nota tuntutan itu kan emang ada, tetapi kan tidak perlu dijawab di situ. Karena itu tidak ada korelasinya. Itu kan boleh ya pihak kuasa hukum itu menyampaikan isi tuntutannya itu kan dari dasar legal standing ya. Pelapor itu betul yang disampaikan Bang Riki tadi, legal standing itu akan digali apa benar dia itu ahli waris, tidak hanya mulut tapi secara administrasi, mana surat-suratnya, mana pembuktiannya, ya gitu loh, itu akan digali. Kalau memang itu bangunan miliknya, mana izinnya, mana hak kepemilikannya. Terus kalau memang itu dibangun dengan uangnya, mana bukti pembiayaannya, itu akan digali. Di pengadilan itu tidak bisa nanti dicek saja ke Robito, itu tidak boleh. Kenapa itu tidak boleh? Ya, fakta buktinya bukan intern, Bang Skincare. Jadi fakta bukti di kepolisian itu bukan intern, tapi harus ekstern yang dikeluarkan oleh badan atau